Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadika jari wa ajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, di sini kita akan bersama-sama mengkaji kajian kitab Al-Ihya Ulumuddin. Ini adalah kitab yang besar di mana para ulama sudah ittifaq bersepakat bahwasanya ini adalah kitab yang sangat bagus dan sahih dan banyak difavoriti oleh kalangan santri maupun kiai maupun habaib. Sedangkan kita tahu bahwasanya tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran, yang lebih bagus setelah Al-Quran adalah kitab Al-Ihya Ulumuddin, yang mana yang mengarang adalah Imam Al-Alamah Al-Imam Ghazali, yang mana terkenal dengan ahli ilmu dan ahli filsafatnya. Beliau adalah imam besar di kota Syam. Lanjut gagasan, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang Islam, kita harus tahu hak-hak untuk menjadi seorang yang muslim. Bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang muslim sendiri mempunyai tanggung jawab. Kalau kita mengerti dan kita mendalami kenapa kita diciptakan, kenapa kita berada di dunia ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka di sini kita merujuk kepada ayat Al-Qur'an. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Maka tugas kita di dunia ini adalah beribadah, bukan yang lain. Ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu karena ini sangat penting. Karena kita diciptakan, kita harus mengetahui apa tugas kita. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini tidaklah untuk dan diturunkan apa dan takdir maupun baik dan buruk. Supaya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha penguasa, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu di dunia ini. Meliputi dari segi ilmu, meliputi dari segi kekuasaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk langsung ke dalam Al-Qur'an. Kita di dalam kitab ini Al-Imam Ghazali menjelaskan dulu fadilah orang yang berilmu. Di sini dinaskan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang yang mencari ilmu beberapa derajat. Dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya setiap derajatnya di sini bisa bi'imi'atin derajat, ada 700 derajat. Baina darajatin masratin khamsami'a am. Sedangkan satu derajatnya di antara derajat lain seakan-akan perjalanannya seperti 500 tahun. Bagaimana kedudukan manzilah orang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beda orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Dikatakan lagi dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sesungguhnya sama seseorang yang mengetahui dan seseorang yang tidak mengetahui? Diumpamakan seperti orang yang tidak bisa melihat orang yang buta. Orang yang buta, mereka hanya akan meraba-raba di depannya, tidak mengetahui entah di depannya ada sebuah bahaya
entah di depannya ada sesuatu yang akan mencelakakan atau di depannya ada sesuatu yang akan memberikan keajaiban untuk dia tidak mengetahui. Karena apa? Karena dia buta. Makanya di sini fadilahnya orang yang berilmu sangat besar sendiri. Karena syaratnya beribadah adalah berilmu. Karena tidak mungkin kita beribadah kalau kita tidak memiliki ilmu. Karena tidak akan sah seseorang beribadah kalau dia tidak tahu syarat-syaratnya beribadah. Tidak sah seseorang melakukan sholat karena kalau dia tidak tahu bagaimana syarat-syaratnya sholat. Tidak sah seseorang berwudu kecuali dia tahu bagaimana faham dan rukun-rukun wudu. Kemudian disebutkan lagi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang tahu, orang yang faham, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah yang dikatakan ulama. Dan jika seseorang dikatakan alim ataupun ulama mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, pastinya di dalam kehidupannya dan setiap harinya akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hakikatnya seorang mukmin jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar dan takut wajahnya, dan bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum wa idza tulat alaihim ayatuhu. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathu imana, bertambah imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan sifat-sifat mereka adalah seorang hamba yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi, kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu kitab. Sungguhnya cukuplah bagiku saksi di antaraku dan di antara kalian bagi siapa seseorang yang dianugerahi faham dengan kitab, faham dengan Al-Qur'an. Itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah, sebagai saksi kelak di hari kiamat. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi. Ini ya, kita membahas tentang ahlul kitab sebagaimana dikisahkan oleh Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh ingin memindahkan singgasana Bilqis ke hadapannya. Dan cerita ini sangatlah panjang. Dikisahkan ada Ratu Balqis. Ratu Balqis ini adalah seseorang penyembah matahari di zamannya. Menyembah matahari dan kufur, dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ratu Balqis ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kerajaan yang sangat besar. Bahkan kekuasaannya itu sangat luas, sehingga ketertarikan dari Nabi Nuh untuk membawa si Ratu Balqis menuju Islam. Sehingga dikirimlah tadi burung hudhud, dan panjang ceritanya, dan sampai ceritanya si Nabi Nuh ingin menghadirkan singgasana Bilqis ke depan singgasana Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh bertanya kepada para rakyatnya, wahai rakyatku, dan kita ketahui bahwasanya rakyat Nabi Nuh ini ada banyak golongan. Yang pertama dari golongan para malaikat, ada golongan dari para jin, ada golongan daripada binatang-binatang, ada golongan daripada manusia. Kemudian Nabi Nuh berkata, wahai rakyatku, aku minta kepada kalian untuk datangkan singgasana Bilqis ke depanku. Apakah ada yang sanggup? Maka semua terdiam. Menjawablah beberapa orang yang mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang besar, yaitu adalah Ifrit, sang panglima jin, mengangkat tangannya. Wahai Nabi Nuh, kami sanggup membawa singgasanamu, kami sanggup membawa singgasana Bilqis ke depan singgasanamu sebelum kau berdiri dari singgasanamu. Nabi Nuh di sini terdiam dan terfikir, kapan saya akan berdiri dari singgasana, sedangkan saya belum tahu. Maka di sini adalah masih
hal gaib. Maksudnya tidak tahu kapan akan Nabi Nuh akan berdiri, tapi yakin sebelum Nabi Nuh berdiri dari singgasananya pasti akan datang sudah singgasana Bilqis. Namun subhanallah dan maha suci Allah, datanglah seseorang ahlu kitab dari golongan manusia. Dia mengangkat tangannya, wahai Nabiullah Nuh, kami sanggup memindahkan singgasana Bilqis ke hadapanmu hanya dengan sekejap mata. Siapa engkau? Aku adalah ahli kitab, orang yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala faham dan mengerti tentang kitab. Inilah anugerah dan keutamaan seseorang yang faham mengetahui ilmu agama. Dan disebutkan lagi di dalam Al-Quran, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilmi. Sungguhnya itu adalah tanda-tanda dan sebuah kejelasan di dalam hati-hati seseorang yang berilmu. Karena dengan seseorang berilmu maka akan bertambah akhlaknya, bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah baik dia setiap hari dan demi hari. Ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Sungguhnya ulama adalah penerus para nabi-nabi. Kenapa dikatakan tersebut? Karena ulama mewariskan ilmu Nabi Muhammad SAW dari lidah ke lidah, mengajarkan kebaikan, mengajarkan keakhlakan, mengajarkan kebijakan. Itu adalah tugas para ulama, menanamkan, memberantas kebodohan